Hello Internet, and now you are watching LR Media. Welcome to Sportif, seputar otomotif. Oke, di video kali ini saya akan bercerita kepada teman-teman semua bagaimana saya membawa pulang motor idaman saya. Ya, motor ini sebenarnya sudah saya inginkan untuk saya miliki sejak belasan tahun yang lalu. Namun memang karena satu dan lain hal, saya baru sempat atau baru bisa memiliki motor tersebut di tahun 2024. Dan ketika video ini dibuat di bulan Maret 2025, saya telah menyelesaikan beberapa proyek terkait motor ini. Tapi saya ingin menceritakan kepada teman-teman semua step by step atau story by story dari awal hingga nanti saya membereskan proyek di motor ini itu seperti apa. Oleh karena itu, teman-teman, simaklah kisah saya, cerita saya dengan si BB Yamaha Bison tahun 2011. Dari sekian banyaknya sepeda motor di pasaran saat ini, kenapa saya menjatuhkan pilihan saya terhadap Yamaha Bison? Tapi sebelum saya jawab alasannya, saya ingin sedikit bercerita dulu kepada teman-teman mungkin yang belum mengetahui histori singkat mengenai Yamaha Bison itu sendiri. Nah, sepeda motor Yamaha Bison ini lahir di Indonesia dan juga diluncurkan di Indonesia itu pada tahun 2010 untuk generasi pertamanya. Kemudian, singkat cerita, dia berkembang dari varian yang karburator menjadi varian yang full injection. Dan kemudian Yamaha Bison tersebut berhenti diproduksi atau disuntik mati pada tahun 2018. Untuk Yamaha Bison yang saya miliki ini adalah tahun pertama, yaitu tahun 2011, teman-teman. Motor Yamaha Bison ini sendiri, dia masih satu family dengan Yamaha FZ Series. Tahu dong Yamaha FZ Series, motor-motor besar, motor-motor big bike seperti itu, dengan kubikasi mesin 500 cc ke atas, yang mana kalau misalkan di Indonesia itu biasanya dikenal dengan motor pas pampres, teman-teman. Selanjutnya saya akan menceritakan kepada teman-teman semua alasan saya kenapa memilih Yamaha Bison sebagai motor yang ingin saya miliki saat ini. Yang pertama alasannya adalah look. Seperti yang sudah tadi saya mention bahwa memang desain dari Yamaha Bison ini sendiri dia mengadopsi kakak-kakaknya, mengadopsi family besarnya itu Yamaha FZ Series. Jadi dengan pertimbangan yang pertama itu saya sebetulnya masih tertarik di tahun 2024 ketika kemarin saya membeli motor tersebut. Bahkan ketika saya temui di tahun 2025 sekalipun, saya belum melihat motor 150 cc yang mana memiliki desain yang sama kekarnya dengan Yamaha Bison. Kemudian untuk alasan yang kedua adalah posisi ridingnya. Nah, untuk posisi riding sendiri sebetulnya saya suka dari Yamaha Bison ini ketika memiliki ergonomi yang menurut saya pas. Pasnya itu gimana sih? Ketika dinaiki, dia tidak terlalu membungkuk seperti motor-motor sport naked pada umumnya. Saya pertimbangkan bahwa Yamaha Bison ini saya punya proyeksi bahwa dia bisa menjadi motor touring nih, teman-teman. Nah, ketika kita ngomongin motor touring itu, pastinya desainnya itu tidak dibuat membungkuk atau terlalu sporty. Karena kalau misalkan seperti itu, kebayang kalau misalkan buat perjalanan jauh, itu akan sangat tidak nyaman sekali, teman-teman. Nah, oleh karena itu tadi desain dan juga posisi riding itu menjadi pertimbangan utama ketika saya memilih Yamaha Bison ini untuk menjadi motor saya.
Nah, selanjutnya saya akan kasih tahu kepada teman-teman semua berapa sih harga Yamaha Bison saat ini. Di tahun 2024 kemarin ketika saya meminang motor tersebut. Namun sebelum itu, Yamaha Bison sendiri pada awal kemunculannya dia dijual dengan harga belasan juta rupiah. Kalau saya tidak salah, harga awalnya itu di kisaran 17-18 juta. Itu untuk varian tahun-tahun pertama atau generasi-generasi pertama, yaitu yang masih menggunakan karburator. Kalau misalkan untuk yang injeksi, di tahun 2015 ke atas, itu harga jual awalnya di kisaran 22 juta rupiah. Untuk Yamaha Bison biru tahun 2011 yang kemudian saya namakan CBB, pada saat itu saya mendapatkan harga di angka 6.500.000 teman-teman. Tapi itu adalah harga yang diajukan pertama oleh user sebelumnya. Nah, ketika saya lihat kondisi motornya, saya memutuskan untuk melakukan negosiasi. Dan kemudian kita sepakatlah untuk mendapatkan Yamaha Bison tahun 2011 warna biru ini di harga 5,6 juta. Dengan catatan beberapa kondisi yang memang perlu peramajaan atau ada beberapa PR nih teman-teman. Nah, pastinya pada penasaran kan untuk Yamaha Bison biru tahun 2011 ini atau yang saya namakan CBB, ke depannya mau diapain? Pastinya teman-teman, ke depannya saya akan melakukan beberapa tahapan mulai dari restorasi dan juga modifikasi terhadap motor ini. Untuk restorasi dan juga modifikasi apa saja yang akan saya lakukan, kira-kira teman-teman bisa tebak nggak ini motor mau dibawa arahnya kemana atau cocoknya kira-kira dimodif seperti apa? Tulis komentar teman-teman di kolom komentar ya. Saya ingin sekali menceritakan kepada teman-teman semua bagaimana kondisi awalnya ketika motor ini saya ambil dari user sebelumnya atau pengguna sebelumnya. Tapi karena video ini akan sangat panjang bila diceritakan, saya buat episode keduanya yang akan khusus menceritakan kondisi real dan juga kondisi detail daripada CBB atau Yamaha Bison biru tahun 2011 ini. Dan juga ke depannya saya ingin jadikan motor ini seperti apa. Untuk itu, saksikan terus perjalanan saya dengan Yamaha Bison tahun 2011 atau yang saya namakan CBB ini dalam Journey of Yamaha Bison di segmen sportif seputar otomotif. Saya Lutfianda Ramawan, pamit undur diri dari hadapan teman-teman semua. I'll see you on the next video. You never know what's around the next corner.